Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh KM, Makana boleh dipimpin. Bagaimana kita berdoa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak semuanya dimohon untuk berdiri sikap sempurna.
Baik, semuanya boleh untuk duduk kembali ya. Iya, alhamdulillah. Tadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Coba sekarang dilihat teman kanan dan kirinya, apakah semuanya masuk sekolah? Berarti hari ini tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Coba bisa tepuk semangat? Keluarkan suaranya, saya tepuk semangat. Tepuk semangat. Sudah semangat. Sekarang ibu sama buat kita ya. Yel-yelnya kelas 3. Kelas 3 punya yel-yel? Coba kelas 3. Ya, bagus. Semangat ya anak-anak. Nih, sebelumnya lihat kami gambar di depan. Ada yang tahu tidak gambar apa ini? Ada yang lagi makan. Kalau makan biasanya bahan-bahannya atau tidak. Kalau kita belajar tentang aturan, coba aturan ketika makan harus apa? Makanan yang mau lihat apa? Ya, betul. Aturan ketika makan yang pertama harus berdoa. Lalu juga kalau makan harus duduk. Kalau makan suka jalan-jalan, ada? Tidak ya. Tidak ya. Setelah itu tidak terburu-buru. Ya, lalu jangan mengobrol. Nanti kalau mengobrol akan yang aku punya gambaran ini. Ada beberapa orang yang coba yang menurut aturan ketika Brexit apa ya? Jangan bikin pensil apa? Jangan mengobrol, jangan berjalan-jalan, jangan berjalan-jalan, mau tidak? Iya ya. Jangan menyontek apa pakai mendengarkan apa? Harus fokus. Ya, baik. Itu adalah aturan ketika belajar ini. Sekarang ibu tanya, siapa yang tadi bangun paginya jam 5? Mantap. Siapa yang tadi sholat subuh dulu? Bagus. Ibu mau tanya, sesudah bangun apa yang kalian lakukan? Berdoa. Bereskan tangan. Gosok gigi lalu mandi ya. Terus apa lagi yang tahu? Sholat. Ya, bagus. Kalau misalnya membersihkan kamar tidur, biasanya dilakukan oleh mu atau sama-sama. Karena kamu betul, ada yang masih dibantu sama mama? Tidak ya. Oh, ada masih? Tidak. Nih sekarang, coba lihat ada gambar apa ya? Ada ya, itu diapain? Disayangi ibu kemana? Kalian semuanya disayangi oleh orang tua? Ya. Nah, itu kalau disayangi itu adalah merupakan salah satu contoh dari hak kalian sebagai anak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang komunikasi.
dan kewajiban. Nih, di sini ada tujuan pembelajarannya ya dari hari ini. Setelah belajar ini diharapkan anak-anak semuanya bisa menjelaskan pengertian tentang hak dan kewajiban. Lalu nanti anak-anak akan bisa mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban dan juga menyebutkan dan mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban di rumah serta di sekolah. Nih, nanti rencana pembelajaran yang akan kita lakukan nanti kalian akan menyimak bahan ajar dari ibu, lalu nanti kalian akan berkumpul kelompok ya, boleh berdiskusi sama teman. Lalu nanti akan ada dev dan yang nanti kalian akan mengerjakan evaluasi. Sudah siap? Siap. Ada keluarga sudah siap? Ya, bagus. Kalau sudah siap, coba ibu mau tanya, aku yang tahu tidak apa itu hak dan kewajiban? Oh, kalian masih belum paham ya? Kalau misalnya sekolah, kalian sekolah kewajiban kita semua. Kewajiban. Kalau kewajiban berarti harus bilang bukan apa? Kelas diwajibkan ke sholat. Sholat adalah contoh dari kewajiban. Kalau kan ada yang mau oke, kalian kurang tahu, mari kita cari tahu ya. Ibu punya video, anak-anak boleh menyimak video ibu. Kalau video dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita dari gimana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Kalau kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya, guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sedang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hal lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Jaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. Juga, patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus mengikutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita.
Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar dari rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Oke, baik. Yang sudah menyimak video tadi sudah. Nah, berarti dari video yang tadi, apakah ada yang bisa? Apa sih itu hak dan kewajiban? Coba ibu tanya dulu. Kalau kewajiban berarti apa ya? Yang harus kita lakukan atau lakukan. Kalau hak ini ada pengertian dari hak dan kewajiban. Ada satu orang yang mau membaca? Coba, Caca, baca dulu pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir seperti kasih sayang, makan dan makan. Bagus. Ada yang membaca kewajiban? Suaranya keras ya. Ada? Siapa? Fahir, boleh. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab seperti rajin belajar. Iya, betul. Boleh tepuk tangan untuk belajar. Ya, betul ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir. Seperti kasih sayang, pendidikan, dan macam dari orang tua. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berarti dapat dipastikan hak itu adalah yang kita dapatkan, kewajiban yang harus kita lakukan. Pakai maksudnya hak kewajiban lakukan. Kemudian harus tidak kewajiban. Coba nih. Yang pertama kita akan bahas hak. Hak berarti apa? Yang kalian dapatkan. Hak di sekolah. Yang pertama ada mendapat pelajaran yang baik dari guru setiap hari. Sudah kuliah? Yang kedua, kalian beristirahat saat jam istirahat untuk bermain dan makan. Sudah dapatkan? Yang ketiga, mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi dari siapapun. Sudah? Yang keempat, memperoleh tempat duduk yang nyaman saat proses belajar. Kalau pada nyaman, maksudnya kalian sudah mendapatkan hak kalian dengan baik. Coba nih, ibu mau minta sama Lionel untuk membacakan kewajiban di sekolah. Bahkan waktu siapa? Sekolah sudah. Kayaknya ada yang salah tidak ini. Tidak, sesuai dengan yang yang keempat mengikuti pembelajaran dengan aktif. Coba sebelumnya anak-anak boleh dikeluarkan dulu. Kita kan belajar buku pendidikan Pancasila. Boleh dikeluarkan sebelumnya. Ya.
keluarkan ibu, boleh ya. Nih, kita akan bahas hak dan kewajiban. Ya, boleh kamu seperti yang ini. Yo. Ya, hak adalah ini aja tulisnya hak didapatkan, kewajiban dikerjakan. Yo, itu dulu. Hak didapatkan, kewajiban dikerjakan. Tulisnya hak didapatkan, kewajiban dikerjakan. Hak didapatkan, kewajiban dikerjakan. Ya, jangan lupa pakai sambal. Ya, kita ya, itu lanjut ya. Nah, tadi kalian kan sudah belajar hak dan kewajiban di sekolah. Sekarang ada hak kalian di rumah. Hak kalian di rumah apa ya? Coba Sakti tolong bacakan dengan suara yang lantang. Hak di rumah. Boleh enggak? Ya. Lagi yang Pak. Baik, ya. Hak di rumah dapat istirahat di tempat yang nyaman. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua sudah? Oke, mendapatkan makanan yang sehat setiap hari dapat makanan yang sehat dari orang tua? Sudah dapat. Ya, berarti kalian sudah mendapatkan hak kalian di rumah. Nah, ada juga kewajiban. Tadi merapikan tempat tidur itu kewajiban atau hak? Kalau misalnya mencuci tangan sebelum makan, kewajiban. Membantu orang tua membersihkan rumah, kalau menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, siap. Coba nih, menurut kalian pentingan mana hak atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu kenapa? Ada yang mau kasih alasannya? Kenapa? Kalau misalnya kewajibannya tidak dilakukan, nanti kita tidak akan mendapatkan betul, bagus ya. Nih, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang tadi kita sudah belajar, adakah yang ingin ditanyakan? Saya sudah mengerti kan? Hal itu apa? Ya, dan kewajiban yang harus kita paham ya. Nih, sekarang kita akan kalian lihat gambar lalu jawab dengan cepat ya. Coba konsentrasi. Satu, satu, dua, satu, tiga, satu pula. Siap ya. Jawab dengan cepat. Membersihkan kamar tidur merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Bagus. Sama-sama kita jawab ya.
Kalau ada gambar nih, di depan ada gambar, anak yang tadi disuapin sama orang tuanya, sama temannya. Sebagai anak, termasuk hak atau kewajiban? Kalau anak mendapatkan makanan dari orang tua, termasuk mendapatkan haknya. Kalau orang tua, ya, tadi ini ada tiket kelas. Kalau kewajiban, sekarang belajar kewajiban. Bagus, kali ada gambar disayangnya oleh orang tua. Hak atau kewajiban sebagai anak? Dari orang tua. Kalau sebagai orang tua menyayangi anaknya termasuk hak atau kewajiban? Oh, pintar. Ini sekarang ibu punya cerita tidak. Selain cerita satu orang sama maju itu bapak. Ya, orang maju. Karena ini bacakan dengan lantang ya, sini. Coba, baca dulu cerita-ceritanya. Tiap pagi kami membantu ibunya banyak halaman. Setelah itu dia sarapan bersama keluarganya di sekolah. Kami dengan sungguh-sungguh dan membuang sampah pada tempatnya. Dia merasa sedang karena mendapatkan kasih sayang dari keluarganya dan ibunya. Aduh, boleh dulu lagi. Coba berikan untuk anak. Bagus ya. Saya masuk di cerita-cerita. Setiap pagi tadi ibu bantu ibunya menyapu halaman. Ada yang suka bantu ibunya nyasanya? Bagus. Kalau itu dia sarapan bersama keluarga. Dari sekolah kami belajar sudah buang sampah pada tempatnya. Dia senang sangat mendapat kasih sayang dari keluarga dan guru-gurunya. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab dia? Yang bisa jawab boleh angkat tangannya. Apa di depan? Boleh, Caca. Lihat misalnya, dia tahu lagi apa? Kalau menyapu itu termasuk satu kewajiban. Kalau misalnya sarapan, berarti adalah menjalankan sarapan dari orang tua. Nah, yang kedua, kewajiban. Ia membantu satu halaman atau membantu yang ketiga anak sekali di sekolahnya. Ada yang bisa? Apa pelajaran? Gunakan sampah yang sehat. Iya, mendapatkan kasih sayang dari siapa di sekolah? Dari guru. Sekarang apa kewajiban kami di sekolah? Apa yang mau jawab? Membuang sampah pada tempatnya. Ayo juga bagi belajar. Hamdan? Tiga kelas. Ya. Tadi ada yang kurang tepat, Bapak ya. Kurang lebih belas. Oke, sekarang adalah waktunya untuk berdiskusi. Sekarang kalian sudah berkelompok? Sudah ya. Sekarang minggu akan bagikan ilmu. Kalian boleh berdiskusi bersama temannya. Nanti kalian tulis nama kelompoknya ya di sini. Lalu kalian boleh bekerja sama dengan teman. Oh, bersama-sama kemudian bertanya ya, karena temannya. Oke, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Cukup ya. Nama.
Waktunya sedikit ya. Bisa? Kurang waktunya dong. Bisa ya. Nggak boleh memusuhi sama temannya. Kalau yang nanti nanya ke ya. Hari ini akan coba. Jadi kalau mendapatkan makanan yang sehat, jadi kewajibannya apa kalian? Apa? Nah, membantu orang tua membersihkan. Kalau belajar di sekolah, berarti kalian apa? Nah, ya, Iya, bos. Aku boleh main di bawah. Sama kewajiban tulis dan gambar kesimpulan di lingkungan
Nah, iya, itu di sini mendapatkan itu dapat ya. Ya, kalau belajar ya, yang penting kan tulis.
Sudah, Dek? Sudah ya. Oh, gimana? Ayo, oke. Ya, yo, oh ada yang belum? Sudah semua kelompoknya udah? Udah, kelompoknya udah. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ibu. Nanti ibu akan mulai ya. Oke, semuanya sudah selesai. Nanti sama ibu akan dinilai. Ayo, ya, coba sini. Nah, lihat aku ya. Lagi. Oke, kita bicara nih. Oke, siap ya. Sekarang kita dan boleh menentukan kelompok. Kenyataannya kalian tulisan atau ini kewajiban, oke? Ini kewajiban ya, yang ini kewajiban ya, yang ini kewajiban.
Yang ini adalah apa? Oke, kalau misalnya oke ya termasuk hal atau kewajiban pinter. Kalau menulis ketika belajar, ayo kewajiban yang mendapat sayang oke. Yang keempat mendapat uang jajan. Berarti lagi pintar. Yang kelima membantu ibu mencuci baju. Yang keenam membereskan tempat tidur. Masih di kewajiban. Yang ketujuh mendapatkan laporan dari orang tua. Oke. Yang ke-8 yang ke-9 sekitaran semua pintar. Ada yang tahu apa kesimpulannya? Berarti hak itu apa? Ya, kewajiban adalah atau yang kita kerjakan. Coba mau tanya, menurut kalian, kalian merasa susah atau senang ya belajar di sana? Kalau senang, coba tepuk tangan yang keras. Oke, kalian hari ini belajarnya udah bagus, udah semangat, udah bisa membedakan apa itu hak dan juga kewajiban. Mudah-mudahan hak dan kewajiban ini bisa kalian terapkan di sekolah maupun di rumah. Nah, karya yang ditanyakan tidak? Semuanya sudah paham? Semuanya sudah paham? Oke, karena semuanya sudah paham. Tadi kalian sudah bekerja kelompok, Ibu akan memberikan kalian tes evaluasi ya. Dikerjakannya satu orang satu orang masing-masing. Oke ya? Siapa? Siap dong. Nih, sekarang ibu bagikan ya. Orang mengerjakan. Ayo, yang paling cepat yang dapat poin ke. Ibu kasih waktu untuk di dibaca dulu ininya apa perintahnya apa yang harus kalian lakukan.
Bagus ya. Yang sudah lihat diberikan perhatian kalau sudah mengambil informasi Yo, ibu masih uang ini bukan periksa lagi jangan pakai yang dan sekarang boleh itu bukan sama di ayo kita semuanya Oke, saudara ya, anak kuliah, kalian kita mengerjakan lembar evaluasi dengan baik ya. Susah atau bisa? Alhamdulillah lagi, karena kalian nanti sudah berkelompok, sudah mengerjakan evaluasi, kita akan belajar informasi terkait dan kewajiban ya. Di hari atau pertemuan kelas jurnalnya. Oke, ini sekarang sebelum kita
membereskan pembelajaran kita, kita akan bernyanyi. Coba ibu mau beres semangatnya kan? Satu, satu, dua, satu, tiga, satu, empat, yang salah nanti kita dukung ya. Yang depan ya. Satu, dua, tiga. Ya. Kemarin susah, susah kenapa? Nggak boleh cacat. Cacat apa itu hak? Ya kan? Kurang cocok. Hak itu yang kita. Kalau kewajiban itu apa yang sah? Kurang cocok apa? Betul, boleh kasus baru. Anak kita akan menyanyikan lagu berkibaran bendera pusaka. Coba semuanya dengan kata ya. Ya, 1, 2, 3. Bisa lupa Ya, karena konsentrasi ya, yang salah nanti ibu tunjuk lagi untuk maju berbagi. Ya, terus satu, terus dua, terus tiga, terus empat. Untuk memperkenalkan keempat, ya, keempat, Alena berapa pun, Alena lagi tiket. Jangan cepat. Kewajiban sekarang. Kalau misalnya disayangi oleh orang tua, termasuk apa kewajiban? Apa yang kecil? Apa yang kecil? Iya, termasuk hak. Oke, akhirnya boleh berbagi ya. Oke, karena semuanya tadi ada yang fokus, ada yang kurang fokus. Sekali lagi aku minta kalian fokus ya. Jangan yang salah ya, visualisir kalau kalian harus fokus. Terus satu, terus dua, terus tiga, terus empat. Pintar. Kalau seringan 2 kali, kalau 14. Kira-kira kalau selesai, kalau 14. Gimana? Lagi ya,
Oke, semuanya udah fokus ya. Baik, kalau semuanya sudah fokus, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah dulu ya. Ada yang tahu daerah seperti lagunya berapa boleh? Daerah, sama saya tahu ya. Oke, sekarang kita nyanyikan Oke, siap ya. Kita berdiri dulu. Oke, keluar suaranya. Pisangnya belum. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Semua tanya dulu. Tadi kita udah belajar tentang apa aja ya?
apa yang disampaikan di rapat baik ya. Panas boleh. Ya, duduk sedikit ya. Sedikit ya. Langsung sudah ya. Sudah jadi selesai. Sekarang kita akan baca doa dulu. Tapi sebelum baca doa, kita nyanyi yang bisa. Yang siap berdoa, siap satu jadi malam ya. Oke, siap berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok hari apa? Masa pelajarannya apa? Jadi pelajaran besok adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga seni rupa. Jangan lupa untuk membawa buku nama. Besok masih katakan apa? Ya, baik. Sekarang ya. Oke ya, alhamdulillah kalian sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan sangat baik, dengan sangat tertib ya. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran ya. Hari ini ya, pembelajaran sampai kewajiban. Kalian jangan lupa di rumah untuk belajar lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Yang paling rapi, ayo rapi. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita. Terima kasih karena sudah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.